Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari tafsir Juz Amma. Kita sekarang masuk surat yang ke 113. Surat apa? Al-Falaq. Kita sudah selesai dari surat An-Nas. Sekarang kita membahas surat Al-Falaq, surat yang ke-113 dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berlindung kepada Rabb Al-Falaq, yaitu Rabb waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan ghasiq. Ghasiq maknanya adalah malam. Idza waqab ay idza dakhala, jika masuk waktu malam. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan naffatsat, wanita-wanita meniup buhul-buhul sihir atau tukang-tukang sihir wanita yang meniupkan di buhul-buhul yang diikat, fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang hasad, orang yang hasad. Ayat ini dan surat An-Nas yang pernah kita bahas, bahwasanya dua surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW terkena sihir, terkena sihir. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir bahwasanya ada seorang anak kecil dari orang Yahudi yang biasa membantu Nabi SAW menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sisa rambut rontokan rambut rontokan Nabi SAW dan sisir bekas dipakai untuk menyisir rambut Nabi SAW dibawa kepada seorang Yahudi. Kemudian diberikan kepada orang Yahudi tersebut. Kemudian Nabi SAW pun disihir dengan rambut yang rontok dan sisir yang bekas digunakan untuk menyisir rambut Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang Yahudi tersebut bernama Labid. Ada yang membaca dengan Lubaid, tapi banyak riwayat menggunakan kalimat fathah lamnya dengan membaca Labid Ibnul Aqsam. Labid Ibnul Aqsam al-Yahudi, seorang Yahudi, yang mana beliau yang mengumpulkan sisa rontokan rambut Nabi SAW dari hasil sisiran Nabi SAW dan sisir yang digunakan untuk menyisir rambut Nabi SAW. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu tempat, kemudian diikat dengan 11 ikatan. Dan di dalam riwayat ini disebutkan ada jarum-jarum ditusuk-tusuk. Kemudian diletakkan buhul tersebut setelah di
dibacakan mantra-mantra, diletakkan di bawah batu di sumur Zarwan. Ada yang membaca dengan sumur Zu Arwan. Jadi di bawah sumur yang paling yang paling bawah. Di situ ada batu, kemudian buhulnya diletakkan di bawah batu tersebut. Dan air dari sumur tersebut disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, warnanya kemerah-merahan seperti perasan air pacar. Jadi sumurnya berwarna apa? Airnya kemerah-merahan. Allahu a'lam bishawab, kenapa disebutkan dalam riwayat seperti itu. Dan Nabi SAW dalam beberapa riwayat disebutkan terkena sihir selama 6 bulan. Ada yang menyebutkan selama 1 tahun, ada yang menyebutkan 40 malam, ada yang menyebutkan 4 malam atau 3 malam. Jadi beberapa riwayat menyebutkan demikian. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya yang menyihir bukan Labid ibnul Aqsam, tapi saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya dari Labid, yaitu putri-putrinya Al-Aqsam, wanita-wanita orang Yahudi yang mereka biasa menggunakan sihir-sihir. Jadi tukang sihir itu Pak, zaman dulu kebanyakan wanita. Zaman dahulu kebanyakan wanita. Dan ahli-ahli tukang sihir zaman dahulu itu berasal dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Mereka memperjualbelikan sihir sebagai tanda, sebagai jasa. Sebagai apa? Sebagai jasa. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat nafasat. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz nafasat, yaitu jamak muannats salim. Jamak muannats salim menunjukkan perempuan-perempuan, wanita-wanita yang senantiasa meniup di buhul-buhul. Kenapa? Karena zaman dahulu kebanyakan tukang sihir adalah wanita. Jadi zaman dahulu itu rata-rata tukang-tukang sihir dari Yahudi. Kalangan orang-orang Yahudi, dan mereka menjual jasa kepada manusia untuk melakukan praktek sihir ataupun meramal ataupun yang lainnya. Dan bangsa Arab zaman dahulu biasa mereka kalau memiliki sebuah permasalahan, mereka larinya ke tukang sihir, dukun. Untuk apa? Memutuskan sebuah perkara. Jadi ada beberapa riwayat yang menyihir Nabi. Ada yang mengatakan Labid ibnul Aqsam itu sendiri, ada yang mengatakan saudari-saudarinya, karena mereka adalah wanita-wanita tukang sihir, dan sihir mereka lebih hebat. Dan lebih buruk. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya yang menyihir bukan Labid ibnul Aqsam ataupun saudarinya, tetapi innama saharuhu banatu Aqsam, putri-putri Aqsam akhawatul Labid. Ada yang menyebutkan anna banat Labid ibnul Aqsam saharna hunna wa abuhunna Rasulullah. Ada yang meriwayatkan yang menyihir adalah putrinya Labid ibnul Aqsam. Jadi rata-rata kalau kita kumpulkan, mereka rata-rata orang Yahudi. Ada yang menyebutkan Labid ibnul Aqsam itu sendiri, ada yang menyebutkan saudari-saudarinya Labid ibnul Aqsam, ada yang menyebutkan putri-putrinya Labid ibnul Aqsam, dan Labid ibnul Aqsam itu sendiri. Jadi ada beberapa riwayat. Kalau kita gabungan ternyata ya muaranya ke Labid ibnul Aqsam al-Yahudi. Kemudian Nabi SAW pun didatangi oleh 2 malaikat ketika Nabi SAW sedang tidur pada suatu hari. Idh atahu malakan. Kemudian Nabi SAW didatangi 2 malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian salah satu malaikat duduk di sisi kepala Nabi SAW, dan satu lagi malaikat duduk di antara 2 kaki Nabi SAW. Kemudian yang lain mengatakan ma balur rajul, kenapa laki-laki ini? Kemudian malaikat yang satu mengatakan tubba, pakai to ya, tubba. Kalimat tubba ini biasa digunakan oleh orang yang terkena sihir, disebutnya tubba disihir. Maknanya makbubun, ay maskur,
orang ini terkena sihir. Orang ini terkena sihir. Qala wa man saharahu? Siapa yang mensihir dia? Kemudian yang lain mengatakan Labid ibn Aqsam al-Yahudi. Qala wa bima tabbahu? Dengan apa dia disihir? Qala bi mushtin wa musyatatin. Yaitu dengan sisir dan rambut yang rontok sisa dari sisir tersebut. Qala wa aina huwa? Di mana letak buhul tersebut? Qala fi juffi tul'atin ra'unatin fi bi'ri Zarwan. Bahwasanya buhulnya terdapat di dasar sumur di bawah batu sumur Zarwan. Kemudian setelah Nabi SAW diberikan informasi tentang buhul tersebut, Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Ammar bin Yasir, untuk mengambil buhul tersebut. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, Pak. Kalau ada kasus orang tersihir, cari buhulnya. Buhulnya. Kalau mampu. Dan biasanya buhul itu dijaga oleh jin. Buhul tersebut biasanya dijaga oleh jin dan bisa dipindah-pindahkan. Nah, kalau misalnya di rumah antum ada benda-benda yang aneh gitu ya, dibungkus styrofoam kah, dibungkus oleh aluminium foil kah, dibungkus oleh plastik kah, diikat atau dibungkus dengan kain putih atau kain kafan, mencurigakan, bakar. Bismillah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian musnahkan. Khawatirnya itu buhul. Kadang-kadang kita subhanallah menemukan hal ini tiba-tiba di rumah, kan begitu. Saya pernah dulu, orang tua saya jualan kelompokan biasa. Kalau pagi jualan nasi uduk di orang tua saya. Dulu ya. Rahimahullah ta'ala. Di rumah tiba-tiba di warung itu ada plastik hitam, isinya buhul. Tahu itu buhul dari mana? Dicantelin di depan warung. Saya melihat warung, saya bakar. Dihinakan, pokoknya dibakar, bolehkah dibuang, pokoknya dimusnahkan. Dan sering kita dapatin subhanallah, tiba-tiba di rumah di atas loteng saya pernah temukan juga hal yang semisal. Jadi di dalamnya isinya ada rambut kah, ada bekas sisa pakaian kah, yang digunting-gunting kah, kemudian dibungkus dengan kain kafan, kemudian diikat, kemudian diplastikkan. Kita buka saja, jangan takut, bismillah, dibuka, musnahkan. Kalau kita menemukan benar-benar seperti itu, dikhawatirkan itu buhul sihir. Kemudian Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat, tadi ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam, kemudian ada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, untuk mencari buhul tersebut. Dan ternyata dilihat di sumur tersebut airnya berwarna kemerah-merahan, seperti air perasan daun pacar. Kemudian dia ambil buhul tersebut, kemudian dimusnahkan. Dalam riwayat yang lain bahwasanya malaikat Jibril membacakan ruqyah. Di antara yang dibacakan oleh malaikat Jibril adalah surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dibacakan oleh malaikat Jibril. Setiap dibacakan oleh malaikat Jibril ruqyah, satu buhul lepas. Tadi sebutkan ada berapa buhul? Ada 11 ikatan, kurang lebih. Setiap dibacakan ruqyah oleh malaikat Jibril, satu ikatan lepas. Dan Nabi SAW terkena sihir. Ini riwayatnya sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan riwayat ini diingkari oleh orang-orang ahli kalam. Orang-orang ahli kalam, mereka mengingkari kejadian Nabi SAW pernah tersihir. Hadisnya sahih. Dan riwayat-riwayat seperti ini banyak. Di dalam riwayat Imam Ibnu Majah juga disebutkan ya. Riwayatnya banyak dan riwayatnya sahih. Dan ketika Nabi SAW terkena sihir, tidak mempengaruhi wahyu dari Allah. Kenapa?
Karena sihir yang terkena Nabi SAW, Nabi hanya dihayalkan melakukan sesuatu. Nabi hanya dihayalkan melakukan sesuatu, padahal tidak melakukan apa-apa. Dan sihir Nabi SAW, sihir yang terkena Nabi SAW tidak terkena ke seluruh tubuh. Dalam beberapa riwayat disebutkan hanya terkena kakinya saja, hanya terkena bagian bawah. Jadi kalau sudah terkena bagian tubuh bagian atas sampai ke otak, ini bahaya. Ini berbahaya. Dan sihir itu hak pun ada. Dan sihir itu bisa memudaratkan. Makanya di dalam Islam, orang yang melakukan praktek sihir, perdukunan, itu hukumannya dipenggal kepalanya. Tentu saja ini yang melakukan siapa? Waliul amr, ya, pemimpin. Jangan Pak RT, Pak RW, ada dukun main penggal, jangan, nggak boleh. Ini yang melakukan adalah waliul amr, pemimpin tertinggi atau yang mewakilinya, Makanya kata para sahabat, as-sahir dorbatun bisayf, haddus sahir dorbatun bisayf. Ini bukan hadis, ya, ini perkataan sahabat. Kata sahabat Jundub bahwasanya hukuman bagi pelaku tukang sihir adalah dipenggal kepalanya, kepalanya. Dan sihir macam-macam, dan ini bisa terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surat ini. Dan kejadian Nabi SAW terkena sihir disebutkan oleh para ulama ini terjadi pada tahun 7 Hijriah setelah peristiwa Hudaybiyah. Berarti surat ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Termasuk Madaniyah, ya, karena terjadi setelah Nabi hijrah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan asbabun nuzul, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini. Begitu juga di dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril membacakan doa. Malaikat Jibril mengatakan, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika wa min hasidin wa ainin Allahu yashfika. Jadi malaikat Jibril ketika meruqyah Nabi SAW bukan hanya membacakan 2 surat ini, tapi juga membaca doa Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku ruqyah engkau. Min kulli syai'in yu'zika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Wa min hasidin wa ainin, dari setiap orang-orang yang hasad dan penyakit ain, mata jahat, ya. Allahu yashfika, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala hilang, ya. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala hilang. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam surat Al-Falaq menyebutkan Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan bahwasanya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berlindung kepada Rabb Al-Falaq. Rabbnya Al-Falaq. Al-Falaq disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah al-isbah, yaitu waktu subuh. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dari makhluknya, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang baik, ada yang buruk. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang baik, ada yang buruk. Begitu juga manusia. Manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Makanya di dalam jiwa manusia terdapat syaitan, ya, syaitan. Syaitan itu nggak ada yang baik. Syaitan itu adalah sifat, ya, sifat yang senantiasa menyeru, mengajak kepada keburukan. Itu namanya syaitan. Dan syaitan ini ada pada manusia dan ada juga pada jin. Ada pada manusia dan juga ada pada jin. Syaitan dari kalangan manusia ini lebih jahat daripada syaitan dari kalangan jin. Karena wujudnya manusia, tapi hatinya syaitan. Luar biasa. Dai-dai penyuruh kepada abwaab jahannam banyak. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW
bahwasanya di akhir zaman menjelang hari kiamat ini banyak dai-dai ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka, subhanallah. Dan banyak sekarang ya yang menyuruhkan bahwasanya uh, syariat Islam ini sudah tidak relevan dengan zaman, dengan waktu kita sekarang ini. Akhirnya mereka merubah apa yang Allah halalkan, mereka haramkan. Apa yang Allah haramkan, mereka halalkan. Subhanallah. Musik dihalalkan, minuman khamar dihalalkan, zina dihalalkan. Subhanallah. Yang diharamkan dihalalkan, yang halal diharamkan. Subhanallah. Kan begitu. Syariat-syariat Islam, bid'ah disebutnya, bahwasanya bid'ah itu adalah syariat agama itu sendiri, membawakan dalil. Subhanallah. Di antara dalil yang mereka bawakan apa? Allahu badi'us samawati wal ardh. Mereka mengatakan Allah badi'us samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala badi. Mereka mengatakan badi itu berasal dari kalimat bada'a. Bada'a itu artinya menjadikan sesuatu yang tadinya belum ada kemudian menjadi ada. Lihat, itulah bid'ah kata mereka. Berarti Allah menciptakan bid'ah. Berarti bid'ah itu dari Islam. Islam kalau nggak ada bid'ah maka nggak ada Islam. Subhanallah. Nah, itu akal-akalan mereka ya. Kenapa? Kejahilan mereka. Karena kalimat badi dalam ayat ini maknanya bukan bid'ah. Artinya makna dari badi dalam ayat ini adalah khalaqa, menciptakan. Allahu badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Semua ini kejahilan. Ini kejahilan. Yang namanya menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bid'ah. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Yang dimaksud dengan bid'ah itu sendiri adalah dalam agama syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Konteksnya hanya berpores pada agama saja. Adapun masalah dunia, ini lagi dia membawa ini lagi, HP lagi, gitu ya, teknologi. Kalau masalah urusan dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bebas kita berinovasi, bebas kita berkreasi, silahkan. Antum mau bikin motor bisa terbang, silahkan, bebas. Masalah dunia. Tapi kalau dalam masalah urusan agama, ittabi'u wala tabtadi'u. Jadi subhanallah, ini akhir zaman ya, akhir zaman. Dari keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik itu makhluk Allah, jiwa, dan jiwa senantiasa menyeru kepada keburukan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan setiap kita memiliki koin dari bangsa jin atau syaitan. Sampai Nabi SAW pun demikian. Para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, begitu juga dengan anda ya Rasulullah, anda memiliki korin? Kata Nabi SAW, iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membantu aku untuk mengislamkan korinku, sehingga dia tidak memerintahkan kecuali yang baik. Jadi jin korinnya Nabi SAW sudah masuk Islam dan memerintahkan kepada yang baik-baik saja. Nah, kita sudah masuk Islam, kajian korin kita, kita nggak tahu, kita nggak melihatnya. Gimana cara dakwahnya? Nggak bisa ya, tidak bisa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari keburukan ghasiq. Ghasiq maknanya adalah malam. Maknanya malam. Ada juga yang menafsirkan makna ghasiq adalah al-qamar, yaitu bulan. Itu bulan. Dan dua makna ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena bulan biasanya ada di malam hari. Adapun bulan, sebagaimana kata Nabi SAW ketika Nabi SAW memperlihatkan bulan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Nabi SAW mengatakan, hadza wal ghasiq. Ini adalah ghasiq, itu bulan.
Disebutnya bulan itu gosip karena dia ketika purnama atau ketika terlihat terang gitu ya, dia menguasai langit di malam itu. Artinya cahaya yang paling terang hanya apa? Bulan saja. Karena zaman dahulu tidak ada penerangan. Mereka orang-orang zaman dahulu menjadikan bulan sebagai sumber cahaya di malam hari. Begitu juga bintang-bintang dan seterusnya. Mereka menjadikan bintang sebagai penunjuk arah ataupun yang lainnya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ini ataf dari min syarri ma khalaq. Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita untuk berlindung dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah memperinci di antaranya satu, kita minta perlindungan dari keburukan malam jika sudah tiba. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan, memerintahkan kita ketika sudah masuk waktu malam agar memasukkan anak-anak kecil ke rumah. Pintu-pintu ditutup. Kenapa? Karena emang keburukan malam itu banyak. Di antara jin-jin keluar pada malam hari. Makanya zaman dahulu ya sering kita dengar anak hilang. Katanya dibawa apa? Dibawa jin. Benar nggak Pak? Ya. Ternyata benar ya. Ternyata benar. Di antara keburukan malam itu. Dan Nabi SAW pernah bergesekan dengan alam jin. Jadi tiba-tiba Nabi menghilang. Jadi bergesekan dengan alam jin, masuk ke dalam alam jin. Sampai sahabat, saya lupa namanya, Abdul bin Mas'ud kalau nggak salah, yang menemani Nabi SAW untuk diam di tempat, jangan bergerak. Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk diam, jangan bergerak walaupun apa yang dia dengar. Karena Nabi SAW tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang masuk ke dalam alam jin. Alam jin dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mendapatkan seperti itu, ada. Tiba-tiba anak hilang. Itu dibawa oleh jin ke alam mereka, dan itu bisa terjadi. Makanya Nabi katakan ketika malam tiba, bawa masuk anak-anak ke dalam rumah. Pintu ditutup. Ini zaman dulu ya, zaman sekarang jinnya udah takut. Kebanyakan manusia sebenarnya. Jadi udah nggak takut lagi sama jin manusia sekarang. Apalagi ramai subhanallah. Jadi luar biasa. Keburukan malam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung dari syarrin nafasati fil uqad. Dari keburukan wanita tukang sihir yang senantiasa melakukan nafas. Di sini disebutkan dengan kalimat nafas. Nafas itu biasanya tiupan yang disertai dengan ludah. Itu namanya apa? Nafas. Dan biasanya tukang-tukang sihir mereka membacakan mantra-mantra di buhul-buhul mereka disertai dengan nafas. Tiupan disertai dengan apa? Ludah. Itu namanya nafas. Dan ini bisa kita gunakan biasanya untuk meruqyah ya, untuk meruqyah. Jadi ketika kita meruqyah, kita bacakan di dalam gelas air, kemudian kita bacakan surat Al-Fatihah, kemudian muawwizatain, itu qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas, atau qul huwallahu ahad, triple qul kan gitu ya. Kemudian setelah kita baca, kita tiup. Tiupannya disertai dengan ludah, tapi jangan banyak-banyak ya, dikit aja. Itu namanya nafas. Ditiup dengan ludah sedikit. Begitu juga ketika kita sebelum tidur, kita biasa mengumpulkan tangan, kemudian kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita tiup. Tiupannya itu adalah nafas. Tiupan disertai dengan ludah sedikit, kemudian kita usap ke seluruh tubuh. Itu yang disebut dengan nafas. Nah, kita diperintahkan berlindung, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang senantiasa meniupkan disertai dengan nafas pada buhul-buhul yang diikat fil uqad. Jadi kalau
tukang sihir itu Pak, biasa sihir itu bisa bekerja maksimal di malam hari. Sihir itu bisa bekerja maksimal di malam hari. Makanya kita diperintahkan minta perlindungan kepada Allah dari keburukan malam. Karena biasanya sihir bekerja maksimal di malam hari. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika ditantang duel sama Fir'aun dengan tukang-tukang sihir, Nabi Musa minta apa? Waktu duha. Yuhsyarun nasu duha. Jangan malam hari, tapi waktu duha. Kumpulin manusia sekalian, biar nonton semuanya. Kan begitu, ditantang oleh Nabi Musa alaihissalam. Jangan malam hari, karena biasa sihir maksimal malam hari. Kalau emang benar mereka jago, benar-benar tukang sihir tulen, ayo di waktu duha. Di waktu duha. Akhirnya duelah Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Di waktu duha orang-orang melihat. Jadi seperti tontonan gitu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, silakan lempar duluan. Silakan lempar duluan. Mereka pun melempar tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka. Saharu a'yunan nas. Mereka mensihir mata-mata manusia. Ini yang disebut dengan sihir takhayyulat. Sihir takhayyulat itu mata kita dibikin berkhayal, melihat sesuatu yang sebenarnya itu bukan ular, tapi apa? Tongkat, kemudian tali-tali seperti bergoyang-goyang seperti apa? Ular. Sihir inilah yang terjadi pada Nabi SAW. Nabi dikhayalkan sesuatu. Ini sihir takhayyulat, tidak berpengaruh kepada jasad. Hanya dikhayalkan saja menyentuh istrinya, pada hati tidak. Nah, ini juga yang terjadi pada tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Mereka melakukan sihir takhayyulat. Dan pernah juga pada zaman sahabat yang bernama Jundub tadi. Jadi sahabat tadi juga Jundub pernah melihat ada orang yang melakukan sihir ini, sihir takhayyulat di hadapan seorang raja. Jadi dia memisahkan kepala dari badan, subhanallah. Memisahkan kepala dari badan, seakan-akan dia terpotong ya, tapi masih hidup. Jundub sahabat tadi lewat, kemudian kepalanya benar-benar dipisahkan dari badannya, alias dipenggal. Coba satukan kembali kalau benar mampu. Sudah mati orangnya. Orang sudah mati. Jadi dia mengatakan haddus sahir dorbatun bisayf. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika melihat tali-tali bergerak, Nabi Musa melihat itu tali. Itu tongkat, bukan ular. Kemudian Nabi Musa pun alaihissalam melempar tongkatnya dan benar-benar jadi ular. Dan ularnya ular beneran, hakiki, bukan bohongan, bukan sihir. Dan ularnya sangat besar. Yang bisa membedakan itu sihir atau bukan, itu tukang sihir, Pak. Makanya ketika tukang sihir Fir'aun melihat, ternyata ini ular beneran, bukan ular bohongan. Seketika mereka langsung apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Kata Fir'aun, apakah kalian beriman sebelum aku izinkan? Amantum qabla an adzana lakum. Apakah kalian beriman sebelum aku izinkan? Maka Fir'aun menyalib tukang-tukang sihir ini fi juzu'in nakhli, di batang-batang pohon kurma, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka melakukan sihir di malam hari, dan sihir bisa bekerja maksimal di malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung dari syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang-orang yang hasad, dari orang-orang yang hasad. Hasad disebutkan oleh para ulama, huwa alladhi yakrahu nikmatallahi ala ghairihi fatajiduhu yudayyiku zir'an idza an'ama Allahu ala hadzal insan bimalin aw jahin aw ilmin aw ghairi dzalika. Yang dimaksud dengan hasad adalah membenci nikmat Allah yang ada pada selain kita.
membenci atau tidak suka. Kata Syekhul Islam Taimiyah, sekedar tidak suka saudara kita mendapatkan nikmat itu hasad. Sekedar tidak suka saja, subhanallah. HP baru kan gitu. Ganti lagi. Ini sudah disebut apa? Hasad. Sudah disebut hasad. Sekedar tidak suka saudara kita mendapatkan nikmat itu sudah hasad. Dan hasad itu bermacam-macam. Yang pertama tadi sekedar tidak suka saja. Dia tidak berharap nikmat pada saudaranya hilang atau berpindah. Sekedar tidak suka saja. Yang kedua tadi, orang yang hasad menginginkan agar nikmat yang ada pada saudaranya hilang. Caranya gimana terserah dia. Kenapa? Hati dia sudah hasad. Pokoknya bagaimana nikmat pada saudara saya itu hilang. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya hasad barang atau nikmat yang ada pada saudaranya pindah ke dia. Ini luar biasa jahat ya. Orang yang hasad itu Pak, tidak akan pernah tenang hatinya. Seperti terbakar terus hatinya, kan begitu. Orang yang hasad tidak akan pernah tenang hatinya, seperti kayu bakar yang terbakar oleh api, tidak akan merasa tenang. Terus gimana Ustaz cara terapi orang yang terkena hasad tersebut? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat kematian, banyak mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Karena nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini merupakan amanah. Ini merupakan amanah dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rumah, kendaraan, HP, apa saja yang ada di dalam rumah berupa barang-barang mewah ataupun apa saja, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meyakini, memahami bahwasanya barang-barang tersebut, nikmat-nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan perasaan qanaah. Perasaan menerima apa adanya. Alhamdulillah saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa usaha. Adapun saudara saya alhamdulillah beli kendaraan baru, alhamdulillah saya masih bisa numpang gitu. Kalau lewat, Mas boleh ikut sekalian ke depan? Oh iya baik, silakan. Alhamdulillah masih diberikan nikmat, walaupun hanya sekedar kendaraan roda 2 dengan tenaga kaki. Apa itu Pak? Sepeda kan gitu. Alhamdulillah. Melihat tetangganya beli mobil, alhamdulillah tetangga beli mobil. Kapan-kapan kita bisa jalan-jalan kan gitu. Kalau diajak gitu. Kalau nggak diajak ya sudah alhamdulillah. Yang penting kita masih diberikan kesehatan, bisa usaha. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Jangan hasad, dikit-dikit hasad. Orang yang hasad subhanallah tidak akan merasa tenang. Nah, ketika kita melihat ada orang yang hasad, dan biasanya pandangan orang yang hasad beda, maka dia akan memandang dengan pandangan mata yang benci, yang biasa dikenal dengan istilah ain, kan gitu ya. Tiba-tiba kita sakit, panas, demam, dan bisa terjadi. Dan begitu juga kalau misalnya kita punya anak-anak kecil Pak, balita, umur 1 tahun, 2 tahun, lagi lucu-lucunya. Kalau kita mau bawa keluar tuh anak, jangan lupa didoakan. Jangan lupa didoakan. Pegang ubun-ubunnya dengan tangan kanan, bacakan u'izuka. Kalau misalnya laki-laki, kalau perempuan u'izuki. Di kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Didoakan. Nabi SAW biasa mendoakan Hasan Hussein. Dipegang ubun-ubunnya, dipegang kepalanya, kemudian dibacakan u'izukuma. Kalau 2 orang ya, u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku minta perlindungan Allah untuk kalian, untuk kamu. Ini untuk anak kita ya. Bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna.
Bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah, dari segala keburukan syaitan yang bisa menghancurkan. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap ain, mata jahat yang bisa membinasakan. Jadi terkadang Pak, kita bawa anak kecil keluar, tiba-tiba ada yang muji, melihat, kan gitu ya. Aduh cantiknya, aduh gantengnya, aduh lucunya, macam-macam. Tapi dia lupa apa? Membaca subhanallah, barakallahu fi. Lupa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba pulang demam. Pernah enggak terjadi Pak? Pernah ya? Karena kita enggak bacakan doa tuh anak. Tiba-tiba malam-malam nangis, mata melotot, kan begitu ya. Badan panas, kejang-kejang, tanpa ada mukadimah sakit, tiba-tiba muncul. Bisa jadi ini terkena apa? Ain. Terkena ain. Terkadang kita bawa keluar, ya, orang lihat banyak tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Kita doakan. Pegang ubun-ubunnya, apa saja yang bisa kita baca dari surat Al-Fatihah. Dan kita sudah tahu bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Ala innaha ruqyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sambil kita tadabburi maknanya. Kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, diulang-ulang. Sambil kita tadabburi maknanya. Kalau bisa baca ayat kursi silakan. Baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah silakan. Atau surat tadi kita ulang-ulang terus sama doa yang tadi. Uizuki kalau anaknya perempuan, uizuka kalau anaknya laki-laki. Bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah, diulang-ulang bacanya. Dengan izin Allah bisa hilang, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah salatnya insyaallah ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma. Kita lanjutkan sedikit berkaitan tentang surat Al-Falaq. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung dari keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Ini umum. Ini umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperincinya dengan 3 ayat setelahnya. Itu min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. 3. Yang kata para ulama ini zikru al-khas ba'dal 'am. Zikrul khas ba'dal 'am, penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum. Apa-apa yang Allah ciptakan ini umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan penyebutan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala secara khusus yang kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk tersebut, dari keburukan malam, dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul, dan dari orang yang hasad, Allah sebutkan secara khusus 3 makhluk ini karena 3 makhluk ini berbahaya. 3 makhluk ini berbahaya dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita minta perlindungan dari keburukan 3 makhluk tersebut. Dan kita sudah sebutkan tentang
tiga makhluk tersebut, dan kita sudah bahas secara ringkas ya. Adapun ain, seseorang yang terkena ain, maka tadi sudah kita sebutkan caranya kita bisa ruqyah. Atau kalau misalnya kita terkena ain orang dewasa, maka ada terapi khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang kisah seorang sahabat yang terkena ain. Jadi ada seorang sahabat yang bertubuh mulus putih seperti tubuhnya wanita perawan. Ketika sedang mandi tersingkap badannya sehingga dilihat oleh orang dengan mengatakan, tidak pernah aku melihat kulit sebagus dan seindah itu. Tiba-tiba sahabat yang memiliki kulit yang bagus tersebut tiba-tiba sakit, demam, panas badannya. Kemudian Nabi SAW perintahkan untuk orang yang pernah melihatnya untuk berwudu, kemudian sisa air wudunya dikumpulkan, kemudian diperintahkan untuk mandi orang yang terkena air tersebut. Ini cara terapinya. Kalau kita ketahui orang yang menyebutkan atau memuji orang yang terkena air tersebut. Kalau tidak diketahui tadi caranya, tinggal kita ruqyah. Bisa kita bacakan ayat-ayat ruqyah seperti tadi Mu'awwidhatan, kemudian Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, kemudian doa tadi U'izuka atau U'izuki, atau kalau misalnya kita mandi sendiri, nanti kita tinggal baca sendiri. Tentu saja bacanya di luar ya, bukan di kamar mandi. Atau dengan terapi daun bidara. Ambil 7 helai daun bidara, kemudian ditumbuk di antara 2 batu. Kalau di zaman kita sekarang pakai ulekan tapi yang terbuat dari batu, bukan yang terbuat dari kayu. 7 helai ditumbuk, kemudian dicampur di dalam wadah, mungkin ember atau gayung. Kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah di air yang sudah dicampur dengan daun bidara tersebut. Kemudian baru kita gabungkan ke air yang ada di kamar mandi, di dalam bak atau di dalam wadah yang lebih besar. Kemudian kita mandi dengan air tersebut. Maka dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa sembuh. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa sembuh. Ingat, ketika kita meruqyah, maka yang harus diperhatikan antara peruqyah dengan yang diruqyah harus sama-sama yakin. Kalau misalnya kita membantu saudara kita yang mungkin terkena gangguan jin atau gangguan apalah, terkena ain atau apa yang terjadi pada saudara kita tersebut berupa gangguan, maka yang harus kita perhatikan pertama kali, kita berikan pengertian, pemahaman kepada saudara kita yang akan diruqyah tersebut, bahwasanya kesembuhan hanya milik Allah, dari Allah, dan kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyembuhkan. Harus ada keyakinan dahulu. Kalau kita ruqyah, kitanya saja yang yakin, yang diruqyah tidak yakin, maka tidak akan sembuh. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan sembuh. Maka dua-duanya harus yakin, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'wa Dawa. Begitu juga dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Beliau rahimahullah menyebutkan demikian. Syaratnya meruqyah itu bisa berhasil antara peruqyah dengan yang diruqyah harus sama-sama yakin. Harus sama-sama yakin. Sambil kita itu ladang dakwah ya. Kalau misalnya kita membantu saudara kita, nggak perlu manggil ustaz. Semua antum bisa insyaallah. Asalkan yakin. Sambil kita fahami, tadabburi makna ayat-ayat yang kita baca. Fabari biiznillah, maka dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa sembuh. Kalau yang yakin hanya di satu pihak saja, peruqyah saja, maka yang diruqyah tidak akan sembuh jika dia tidak yakin. Yang kedua, dihilangkan media-media yang bisa mengganggu
Datangnya malaikat datang ke rumah tersebut seperti gambar-gambar, dicabut. Kadang kita meruqyah rumah saudara ataupun rumah tetangga, tapi di rumah tersebut banyak gangguan, gambar-gambar, pajangan-pajangan. Ini bisa menghalangi apa? Malaikat masuk ke dalam rumah. Yang ada sebaliknya, jin lebih betah di dalam rumah tersebut. Makanya terkadang ketika kita ruqyah sembuh saat itu, tapi nanti masuk lagi, kan begitu. Bisa jadi media atau tempat dia tinggal itu tidak bersih, dia tidak menjaga diri, banyak patung, banyak gambar, begitu juga televisi nyala terus, kan begitu ya. Yang ditonton bukan hal yang bermanfaat, bukan kajian, sinetron kah, apalah dan seterusnya, sehingga apa? Membuat jin yang ada dalam rumah tersebut betah. Gak pernah dibacakan Al-Quran kah di dalam rumah, sambil antum dakwah, kasih tahu. Kalau misalnya kita mau berhasil, ruqyahnya berhasil nih, bersihkan nih. Terus foto-fotonya taruh di mana? Simpan sudah. Masukkan ke dalam kontainer yang wadah plastik, dimasukkan, jangan dipajang. Pajangan-pajangan berupa patung-patung atau boneka-boneka, dan seperti itu, masukkan, jangan dipajang. TV matikan. Perbanyak zikir di dalam rumah, baca Quran di dalam rumah, baca surat Al-Baqarah. Nggak harus selesai ya, nggak harus sampai selesai sekali baca, nggak 2 juz setengah. Yang tidak biasa membaca Al-Quran ini kecapean dia. Yang penting semampu dia nanti bisa lanjut. Yang penting di rumah tersebut dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Begitu juga banyak sholat sunnah di dalam rumah. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Bagi laki-laki sholat wajib di masjid, bagi perempuan ya sholat di rumah. Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka wanita sambil dakwah. Dan semuanya bisa, insya Allah kita semua bisa meruqyah dan mudah, asalkan apa? Ada keyakinan dan bisa kita memahami apa yang kita baca. Fabari biidznillah, maka dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa sembuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, surat ini biasa kita baca pada setiap selesai sholat, begitu juga sebelum tidur, begitu juga zikir pagi dan petang. Ini sudah pernah kita bahas ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan ini kita selesai dari pembahasan surat Al-Falaq. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas surat Al-Ikhlas bismillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada pertanyaan? Soal? Cukup paham semua insyaallah. Yang terakhir saya lupa tadi bahwasanya di dalam beberapa mushafnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini tidak dimasukkan ke dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini informasi sedikit tambahan. Bahwasanya para sahabat dahulu juga mereka memiliki mushaf masing-masing. Jadi ada mushafnya Abdullah bin Mas'ud, ada mushafnya Utsman bin Affan, ada mushafnya Ali bin Abi Thalib. Mushafnya Abdullah bin Mas'ud tidak memasukkan 2 surat ini ke dalam mushafnya. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud beristihad, ini bukan surat Al-Quran, tetapi ini adalah seperti doa sebagaimana Nabi SAW berdoa. Oleh karena itu istihadnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak memasukkan 2 surat ini, yaitu Mu'awwizatan, ke dalam mushafnya. Tetapi setelah mushaf itu digabungkan, dijadikan satu, di atas satu huruf, satu lahjah, satu dialek. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menggabungkan Al-Quran, maka yang lain, mushaf-mushaf yang lain dibekal. Artinya supaya kaum muslimin satu di atas mushaf yang sama, yaitu mushaf yang digabungkan oleh sahabat Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian
Utsman bin Affan pun mengkopi, menggandakan mushaf yang telah disusun, yang telah dikumpulkan, kemudian disebar di seluruh penjuru dunia, gitu ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada malam ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.